Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Firdaus dengan NIM 4342401035 dari kelas TRPL 2B Pagi akan melaksanakan praktikum ATS pemrograman basis data. Langsung saja, ini soal yang pertama. Eh, Di sini diberikan sebuah faktur dan perintahnya adalah buatlah bentuk tabel tidak normal atau unnormalized form dari dokumen di atas. Lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF dan berikut ini adalah tabel unnormal formnya. Di sini ada tabel faktur pembelian dengan kolom atau atribut nama faktur, tanggal, kode supplier, kode barang, nama barang, kuantiti, harga, jumlah, total faktur, dan jatuh tempo faktur. Di sini terdapat multi-value atribut yaitu kode barang, nama barang, kuantiti, harga, dan jumlah. Di sini ketika kita masuk ke 1NF perlu kita pisahkan barang ini menjadi sebuah tabel baru. Dalam satu ANF dipisahkan faktor pembelian menjadi dua tabel, yaitu faktor pembelian dan faktor pembelian item. Kode barang, nama barang, kuantiti, harga, jumlah dipisahkan ke tabel baru, yaitu tabel faktor pembelian item. Di sini sudah menjadi 2NF karena satu NF karena tidak ada multi value attribute. Kemudian kita jadikan tabel tersebut menjadi tabel 2NF, di mana barang kita pisahkan menjadi tabel baru. Di sini jadinya 3 tabel, yaitu faktor pembelian item, serta barang. Hal ini karena barang itu merupakan dependensi dari kode barang itu sendiri, tidak memiliki keterkaitan dengan nomor faktur, sehingga barang dapat kita pisahkan menjadi sebuah tabel sendiri. Kode barang, nama barang, dan harga kita pisahkan menjadi tabel barang. Selanjutnya yang ketiga yaitu 3NF. Di sini melakukan pemisahan terhadap transitive dependency. Bisa dilihat di sini supplier. Nama supplier ini bergantung dengan kode supplier, tidak bergantung secara langsung dengan nomor fakturnya. Sehingga supplier di sini dapat kita pisahkan menjadi sebuah tabel baru, yaitu tabel supplier. Jadi total tabelnya ketika sudah 3NF akan menjadi 4 buah tabel, yaitu tabel faktur pembelian item, tabel barang, dan juga tabel supplier. Ya, ini adalah 4 ke tabelnya. Selanjutnya perintahnya di nomor 2 yaitu tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Di sini saya sudah mencoba untuk membuat skema diagram. Ini ada tabel faktur pembelian, supplier, barang, dan faktur pembelian item. Faktur pembelian memiliki banyak faktur pembelian item, jadi relasinya one to many. Kemudian faktur pembelian memiliki sebuah supplier, relasi dari faktur pembelian ke supplier adalah many to one. Lalu relasi dari faktur pembelian item ke barang adalah many to one. Artinya satu barang bisa memiliki banyak faktur pembelian item. Ini adalah skema relation dari normalisasi 3NF sudah dilakukan. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Jadi kita akan ubah normalisasi ini menjadi SQL query. Pertama, kita perlu membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita buat BBATS teori PPD nomor 1. Kemudian kita jalankan query untuk membuat tabelnya menggunakan perintah get table. Nanti kemudian ini merupakan print dari key-nya. Kemudian harga menggunakan unsigned integer. Maknum juga. Kita membuatnya di tabel barang karena akan ada tabel lain yang akan memiliki foreign key tabel ini. Kemudian kita buat tabel supplier.
Dia menggunakan premaking, kemudian nama sepuluh. Kemudian kita membuat tabel faktor pembelian. Nomor faktur merupakan primary key-nya. Kemudian tanggal dengan tipe data batch, kemudian tulis supplier menggunakan char 3, kemudian total faktur merupakan integer unsigned, karena tidak mungkin value-nya negatif, kemudian yaitu tempo faktur berpadu. Sini teman-teman ini, kemudian kita tambahkan ranking dari order supplier ke cycle supplier. Kemudian kita membuat label waktu pembelian item. Primary key-nya ada dua, composite binary key. Faktur. Faktur. Nah, kemudian quantity in, kemudian di sini binary merupakan composite sehingga memang waktu kode barang. Kemudian kita tambahkan juga foreign key berupa nomor faktur ke label faktur pembelian dengan faktur. Kemudian ditambahkan foreign key selanjutnya, yaitu kode barang reference label barang dengan nama kolom kode barang. Oke, ini sudah keempat tabelnya: barang, supplier, faktur pembelian, dan faktur pembelian item. Kita jalankan. Keempat query-nya berhasil dijalankan. Ketika kita lihat menggunakan designer, tabel ini akan terbentuk: faktur pembelian barang, dan juga supplier. Oh, di sini kode barang sudah ada ternyata, karena tidak terlihat foreign key-nya. Oke, selanjutnya kita berpindah ke perintah berikutnya, yaitu lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh. Tadi operasi DDL sudah kita lakukan, yaitu dengan melakukan perintah create table. Selanjutnya kita akan melakukan insert ke tabel-tabel tersebut. Untuk melakukan insert, kita sandingkan dengan Excel-nya. Kita insert dari table yang tidak memiliki foreign key terlebih dahulu. Supplier game also. There's no satu display A02 display
satu jadi tiga, harganya 110. Kemudian kita masukkan ke tabel waktu. Satu tiga tiga juta terus ini tanggalnya atau ini satu sembilan bagi sembilan bagi satu dua dua s dua terus ini kemudian tanggal itu tempo bagi satu tiga bagi sembilan. Oh di sini ya satu nol tiga. Oke, kemudian kita isi ke tabel itu kemudian itu 99 satu ini 10 13 juta 500.000 998 62 50 juta. Kemudian di 9 1.500.000. Oke, di sini 4 tabel sudah 1 2 3 4 tabel sudah dilakukan operasi insert karena dimensi tadi 5 minimal untuk operasi DML, jadi kita tambahkan saja operasi untuk select. Faktor pendidik. Supplier ini item dengan debar ini 1 2 3 4 table sudah di join. Coba kita jalankan query-nya. Ya, 1 2 3 4 5 kelima query berhasil dijalankan. Kemudian untuk DML-nya di sini yang terakhir select sehingga menampilkan faktur yang sudah kita tambahkan tadi. Oke, soal pertama sudah selesai. Selanjutnya kita menuju ke soal kedua, yaitu dengan mengikuti instruksinya. Pertama, kita membuat database baru dengan nama dbats PBD teori nomor 2. Kemudian kita harus membuat table. Kita create table dengan ID kemudian nama integer 4 20 kemudian halaman arcan 20 kemudian gaji integer 10 kemudian kita disuruh melakukan insert juga. Jadi kita gabungkan saja query-nya dengan menggunakan insert input halaman 19
ini 10, ini kemudian 1, 14.000, kemudian 110, kemudian 12.000, kemudian 103, nah, kemudian 4 malam 17.000. Oh, kurang ada di sini. Kemudian kita pasang dulu get alamat kemudian 106 Ivan Kediri, kemudian mana di sini, kemudian Alif alamat dengan gaji 12.000, kemudian 108 Zaki dengan alamat selanjutnya, kemudian gaji 21.000 ya. Kemudian kita coba slide, kita jalankan query-nya ya. Perintah create table berhasil, kemudian perintah insert juga berhasil. Ketika di select muncul record dari 100 sampai 108, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 100. Kemudian hapuslah record dengan ID 100. Di sini nampak ID 100 masih ada, bernama Arif. Kemudian kita coba hapus. Where ID sama dengan 100. Ini masih ada tadi. Ketika kita coba select sekaligus, dia langsung tampil hasil deretnya. Oke. Nah, proses delete berhasil. Kemudian ketika di select, record nomor 100 bernama Arif sudah tidak ada. Tidak ada 100. Oke, selanjutnya nomor 5, update data. Dapat menggunakan update. Kemudian ada bisa melakukan satu. Kemudian update yang kedua. Kemudian 14 ini oke. Agar kita lihat perubahannya, kita lakukan select sebelum dan sudah diupdate. Oke, kita jalankan. Ketika di select awal, 101 masih bernama Andi, 102 masih bernama Burhan. Lalu kita jalankan update-nya. Update pegawai 101, update pegawai 102. Ketika di select lagi, 101 sudah berubah menjadi Naila, dan 102 sudah berubah menjadi Raffi. Kemudian kita jalankan perintah yang nomor 6. Lakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan. Yang pertama, kita perlu menampilkan semua kolom dari tabel pegawai.
Caranya teknik mudah, kita select bintang, nomor pegawai, maka muncul daftar pegawainya, semua kolomnya tampilkan. Kemudian kita minta untuk menampilkan nama dan gaji dari tabel pegawai, maka akan ditampilkan juga nama gaji dari pegawai yang ada. Kemudian yang C, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Kemudian kita select nama, alamat, from pegawai. Di sini kita perlu tambahkan kondisi untuk mengecek nama yang memiliki awalan F, where nama light F, kemudian filter. Nah, ketika kita jalankan seharusnya akan munculkan nama pegawai yang hanya memiliki awalan F di nama depannya. Selanjutnya, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Ini sama seperti tadi, cuma di akhir, sehingga wildcard-nya kita pindahkan ke depan. Dan di akhir kita kasih huruf N. Ya, ini Ivan dan Zaki Udin yang memiliki huruf N di belakang namanya. Kemudian selanjutnya, kolom nama dan gaji yang punya gaji di atas 15.000. Kita select nama, gaji, kemudian where, gaji di atas 15.000. Go, akan muncul, ya ini 150.000, 17.000, 20.000, 16.000, dan 21.000. Oh, nampaknya Fikri tadi gajinya salah. Seharusnya 15.000, bukan 150.000. Kita bisa update data Fikri. Gaji 15.000. BID sama dengan 103. Oke. Platform call update. Kita go. Sudah terupdate. Ketika select ulang nama gaji di atas 15.000. Nah, gaji where gaji di atas 15.000, maka yang muncul di atas 15.000. Tadi yang kita update tadi muncul Paris 17.000, Sigit 20.000, Ivan 16.000, dan Zaki Udin 21.000. Kemudian kita lanjut ke nomor poin F, kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Kita select nama, alamat, dan gaji. Nama, alamat, gaji, where gaji di atas 13.000, and alamat sama dengan Surabaya. Kita jalankan. Sini tampil dua row, yaitu Sigit dan Zaki Udin, dengan gaji 20.000 dan 21.000, dan namanya Surabaya. Kemudian kolom nama, gaji dengan ring gaji ini, nama, select nama, koma gaji, where gaji between 15.000 and 20.000. Data between ini kita gunakan sebagai pengganti lebih besar dari dan kurang dari. Maka akan tampil di sini 15.000 termasuk 17.000, 20.000, dan juga 16.000. Selanjutnya kita menghitung max, min, dan rata-rata gaji dari tabel pegawai. Query-nya kita menggunakan agregat. Bisa kita gabung saja di sini. Max gaji, min gaji, average gaji from pegawai. Maka akan tampil maksimal gajinya adalah 21.000, kemudian minimal gajinya ada 10.000, dan rata-ratanya adalah 15.625. Itu adalah poin untuk H.
Selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3, yaitu kita melakukan melakukan pembuatan database baru. Kita buat database DB-ATS teori PBD nomor 3. Berhasil dibuat, kemudian kita diminta untuk membuat tabel barang. Create tabel barang. Lagi tipenya varchar 6 5 iti, kemudian nama varchar 20, defaultnya 0, kemudian harga beli integer 9, defaultnya 0 juga, kemudian harga jual integer 9, defaultnya 0 juga, kemudian jumlah integer 3, default 0. Kemudian kita juga akan insert table tersebut. Values pen 001, koma pen 1000, kemudian harga jual 1200, jumlah 50, kemudian pen LST 001, lenjetan, harga beli 2000, harga jual 2200, kemudian jumlahnya 0. Kemudian kita diminta juga untuk membuat tabel hasil pembelian dengan kolom mobil barang marka 6 Magnum, kemudian harga beli integer 9, default 0, kemudian harga jual integer 9, default 0, kemudian jumlah integer 3, default 0, kemudian operator varchar 8, defaultnya juga 0. Untuk mengecek hasil insert tadi, kita lakukan insert. Kita coba jalankan query. Ya, berhasil. Proses pembuatan tabel barang berhasil, proses insert ke tabel barang juga berhasil, kemudian create table ke detail pembelian juga berhasil. Ketika kita select dari tabel barang, dua data tadi sudah masuk, kemudian di tabel detail pembelian masih kosong. Selanjutnya, skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Kita diminta untuk membuat trigger ini. Langsung saja kita jalankan query-nya. Dengan is maka Oke, kita jalankan. Trigger berhasil dibuat.
Selanjutnya kita lanjutkan instruksinya. Lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Kita jalankan langsung aja query insertnya. Kita skip dulu dari awalnya. Kolom-kolom dari tabel detail pembelian adalah kode barang. Di sini coba masukkan yang 01. Kemudian harga belinya misalnya sama 1000, harganya 1200 juga. Kemudian jumlahnya misalnya kita isi 25. Kemudian yang kemudian kita coba insert lagi di contohnya LST 01, harga beli misalnya 2000 juga, 2200, kita tambahkan misalnya 5 di sini LST-nya. Kemudian apapun hasilnya. Kita coba lihat dari table screen. Ya, ketika dia masih kosong, kemudian kita insert 2 baris, yaitu pen 01 dan LST 01. Jumlah 25. Oke, perintah selanjutnya, lihat berapakah jumlah barang LST 001 sekarang. Kita lakukan query select bintang from barang, where kolom kode barang sama dengan LST01. Maka LST01 adalah 5. Tadi sebelumnya ada 0, kita tambahkan 5 ke tabel pembelian, jumlahnya menjadi 5. Lakukan lagi untuk insert barang LST01 sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST01 sekarang? Kita lakukan query insert lagi. Kemudian LST1, kemudian harga beli 2000, harga jual 2200, kita masukkan 10 jumlahnya, kemudian operator. Ini kita select lagi. Kita jalankan query. Ya, awalnya jumlah LST01 adalah 5, kemudian kita melakukan insert ke detail pembelian LST01 dengan jumlah 10, maka stoknya akan menjadi 15, bertambah. Beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan pahami. Jadi dalam trigger ini kita membuat sebuah trigger ketika terjadi insert di table detail pembelian. Sebelum terjadi insert ke tabel detail pembelian, akan melakukan update ke tabel barang dengan mengatur jumlahnya. Jika jumlah saat ini 0, bukan 0, tapi 0, karena menggunakan fungsi is null di sini, maka akan didefaultkan menjadi 0. Sedangkan tidak 0, akan menggunakan jumlah saat ini. Kemudian akan ditambahkan dengan jumlah barunya, lalu ditambahkan kondisi ketika kode barang tabel barang sama dengan kode barang yang sedang diinsertkan di tabel pembelian saat ini. Jadi begitu itu penjelasan terkait dengan trigger yang dibuat. Saya rasa cukup sekian praktikum dari saya. Saya Muhammad Syafri Daus, 4342401 kelas TRPL 2B pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.